Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatul Hasanah dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dari kelas 3D. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar behaviorism dan konstruktivism. Dan di sini merupakan tugas mata kuliah, model, dan strategi belajar mengajar oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ihsanul Mutakin MPDI. Dari sini ada topik pembahasan, yaitu yang pertama tentang teori belajar behaviorism, yang kedua yaitu teori belajar konstruktivism. Nah, di sini sebelum kita mengetahui apa itu teori belajar apa itu teori belajar behaviorism dan apa itu teori belajar konstruktivism. Dan di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa pengertian dari teori belajar itu sendiri. Dan di sini teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Nah, di sini jadi maksudnya teori belajar itu penting kita gunakan, misalnya sebagai pengajar atau pendidik. Jadi, bisa mengetahui bagaimana caranya membuat peserta didik tertarik dengan guru dan tertarik dengan pelajaran yang diajarkannya. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, mengenai teori belajar behaviorism. Nah, apa itu teori belajar behaviorism? Yaitu penjelasannya, teori behaviorism dikenal dengan nama teori belajar. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Awalnya, teori behaviorism ini dicetuskan oleh Nathaniel L. Keck dan David C. Berkliner. Kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Dan di sini teori behaviorism atau behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis, adalah tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi, behavior, dan stimulusnya. Dan di sini ada beberapa pendapat menurut para tokoh mengenai teori belajar behaviorism. Yang pertama yaitu menurut Thorndike. Nah, di sini menurut Thorndike sendiri, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus, segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan tindakan, dan respon, reaksi yang timbul yang dimunculkan oleh anak ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan menurut tokoh yang kedua yaitu menurut Skinner. Menurut Skinner sendiri, hubungan adalah hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dan di sini ada contoh teori belajar behaviorism. Dan di sini contohnya adalah ketika guru memberikan pelajaran terhadap murid secara tidak langsung. Guru telah memberikan stimulus. Ketika telah mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, di situ artinya para peserta didik sudah merespon stimulus yang diberikan. Maka dari itu sudah bisa diukur sebagai tingkah laku peserta didik. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip teori belajar behaviorism. Dan diantaranya yaitu proses belajar dapat berhasil dengan baik apabila pembelajar ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pembelajaran dibentuk dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur berdasarkan urutan yang logis sehingga pembelajaran mudah mempelajarinya. Yang ketiga, tiap-tiap respon perlu diberikan umpan balik secara langsung, sehingga pembelajar dapat mengetahui apa respon yang diberikan telah benar atau belum. Yang terakhir, setiap kali pembelajar memberi respon yang benar, ia perlu diberi penguatan.
Dan setelah ada prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme, dan selanjutnya ada beberapa kelebihan-kelebihan dari teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier dan konvergen. Yang ketiga yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk menjadi bebas berkreasi dan berimajinasi. Dan selanjutnya setelah ada kelebihan, selanjutnya kekurangan-kekurangan teori belajar behaviorism. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran siswa berpusat pada guru. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa diberi hukuman, baik itu hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang terakhir, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Dan sekarang setelah kita tadi mempelajari atau membahas tentang teori belajar behaviorism, selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang teori belajar konstruktivism. Dan di sini konstruktivism sendiri merupakan sifat yang membangun dalam segi kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Dengan sifat membangun ini dapat diharapkan munculnya keaktifan dari siswa, sehingga mengakibatkan kecerdasan siswa. Dan di sini beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme, yaitu menurut Jane Piaget. Di sini, proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman realitis dibangun melalui keterlibatan aktif dalam pembelajaran dan pengalaman. Menurut tokoh yang kedua yaitu menurut Lev Gottstein. Dan di sini, menurutnya perkembangan seorang berbeda-beda sesuai tingkah usianya dan setiap insan terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman untuk menemukan zona-zona perkembangan. Dan di sini ada asumsi dasar dari teori konstruktivisme. Dan di sini sebelum saya menyebutkan beberapa dari asumsi dasar dari teori konstruktivisme, dan di sini kita ketahui apa itu asumsi dasar. Dan di sini asumsi dasar merupakan pemikiran berupa pendapat yang diterima secara tumbuhan untuk berpikir ke depan atau selanjutnya. Dari sini merupakan asumsi dasar dalam teori belajar konstruktivisme. Di antaranya yaitu pengetahuan disusun melalui pengalamannya. Dan di sini artinya siswa tidak akan mendapatkan pengetahuan secara murni atau abstrak, melainkan apa yang telah dilalui atau disebut experience atau pengalaman. Yang kedua yaitu belajar merupakan interpretasi personal mengenai dunia nyata. Dan maksudnya bahwa proses belajar dapat memberikan pemahaman mengenai dunia nyata terhadap manusia. Yang ketiga, belajar merupakan proses aktif. Artinya, siswa harus aktif supaya dapat mengikuti proses belajar secara efektif. Dan dengan cara ini, supaya membantu siswa untuk mengkonstruksikan maknanya sendiri, bukan untuk mendapatkan jawaban yang benar tanpa memahami konsep yang benar. Yang keempat yaitu belajar merupakan kegiatan yang dapat melatih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang terakhir, perkembangan konseptual yang bermula dari kesepakatan makna.
Dan di sini ada beberapa kelebihan-kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Di antaranya adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya, di sini guru sebagai fasilitator dan siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa ditekankan untuk aktif dan kreatif. Yang ketiga, belajar lebih bermakna. Nah, artinya di sini siswa tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Dan setelah ada kelebihan, di sini ada kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Di antaranya yaitu yang pertama, peran siswa. Dan maksudnya di sini siswa membuat ide masing-masing. Setelah itu, terjadilah sebuah perbedaan antara pendapat siswa dengan pendapat para ahli. Yang kedua, sarana belajar. Artinya, kondisi sekolah dan sarana belajar atau yang lainnya juga sangat berpengaruh pada proses pengembangan pengetahuan dan keaktifan yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan kekurangan yang terakhir yaitu peran guru. Artinya, guru berperan membantu mengonstruksi pengetahuan oleh siswa berjalan dengan lancar. Dan di sini, guru tidak mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Di sini setelah kita tadi membahas tentang teori belajar behaviorism dan teori belajar konstruktivism, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar behaviorism adalah perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dari stimulus respon. Dan aliran ini menganggap seseorang telah belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya sendiri. Dan teori belajar konstruktivisme adalah mengonstruksi makna atas informasi atau masukan yang masuk ke dalam otak. Dan belajar bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.